Ya, ini memang benar. Bapak nanti rasakan, nanti kan praktek ya, saling praktek ya. Ketika Bapak neken di tempat yang benar, akan Bapak minta tambah lagi tuh. Ditekan tempat yang benar, akan tambah lagi. Enak. Enak. Nah, di totok punggung inilah saya baru mendapatkan istilah sakitnya enak gitu. Ada sakitnya enaknya di sinilah. Oke, ini cek itu ya, tuh. Tuh. Kenapa ini terjadi? Ini adalah karena kebiasaan buruk kita. Hampir semua kita, ketika kita kerja lagi asik, terasa udah pegel nih, udah tanggung. Kita terusin kerja kan, tanggung kan. Apalagi orang-orang kantor seperti Abang. Tuh, lihat komputer begini tuh, udah di sini numpuk nih. Di sini sumbernya sumbatan tuh, sakit ke kepala. Nanti tiba-tiba udah kok tegang ini kepala saya. Ya karena kebiasaan kita itu. Jadi terjadi sumbatan, makanya itu bisa menjadikan tensi dan macam-macam, bisa juga jantung. Makanya di Amerika tuh sekarang tuh ada namanya work pace break gitu ya. Jadi ada break ini break untuk sekitar 10 menitan untuk meredam kita yang udah bekerja setengah jam, itu 10 menit kita istirahat, suruh joget-joget dulu atau apa gitu supaya kita bisa relaksasi. Nah itu. Nah ini landasan pengobatan kita ya, itu dari surat Asy-Syura, Al-An'am, nanti bapak-bapak ibu bisa baca ya. Nah ini mengenai totok punggung. Jadi kita menotok punggung dengan menggunakan jari. Modal kita cuma ini Pak. Modal kita cuma jari, ya. Caranya begini. Kenapa begini? Ya, diginikan. Kenapa? Dan kenapa juga dipilih telunjuk? Rupanya setelah dipelajari juga lebih dalam menurut Dr. Ola, kalau Ustadz Brahman karena melihat memang enaknya dengan telunjuk itu dan dilakukan oleh almarhum dengan telunjuk juga. Kenapa? Telunjuk ini rupanya rasa sensitivitasnya lebih sensitif gitu. Coba Bapak ini ngitung uang cek tahu kan, terasa wah ini uang 10.000 nih, 100.000 nih. Lebih terasa nih. Ini. Nah, terus kenapa ditekan ini? Ini ditekan ini bukan supaya ini lebih kuat, enggak, supaya ini stabil. Supaya jangan begini kita notok. Kalau notok gini luka pasien kita. Jadi kita notoknya dengan bawah ini. Dan dibilang Dr. Ola dengan telunjuk ini pengantar energi yang bagus. Jadi bapak-bapak dan ibu kita menotok itu energi bapak dan ibu juga nyalur itu ke situ. Makanya bapak-bapak dan ibu ketika sudah menterapi perlu juga diterapi. Dan beruntunglah bapak-bapak dan ibu yang suami istri sekarang ikut. Yang enggak ikut nanti istrinya diajarin di rumah, ya. Yang belum punya istri cari istri. Yang belum punya suami cari suami. Atau dari bapak dan ibu jangan ngajarin, ya, itu ya. Jadi ini perlu notok, ya. Nah, jadi kita pakai jari dengan cara menggoyang, ya, menekan, menggoyang dan menggetarkan. Nah, kita coba ya, bapak-bapak dan ibu. Ini ya, ini jari ya, tempel dulu, tekan, ya, goyang atau getarkan, diginikan. Nah, di sini aja. Terus, ayo, terus. Nah, digoyang bukan digesek ya. Digoyang itu artinya gini. Kalau digesek dia gini. Kalau digoyang kulit kita bergerak. Bukan ini kita yang bergerak, kulit kita yang tergerak. Nah, begini. Gimana bapak-bapak ibu? Rasanya tangan ini yang di bawah. Panas kan? Nah, di situ terjadi energi. Di situ muncul, kalau Dr. Ola bilang, di situ muncul neurotransmitter. Terjadi transmisi saraf. Ketika transmisi saraf seperti HP kita ada sinyal, bisa kita komunikasi dengan orang lain, ya kan? Tapi kalau nggak ada sinyal, nggak bisa kita ini komunikasi, kita lemot. Akhirnya kalau di tubuh kita saraf kita terhalang komunikasinya dengan otak kita, maka otak kita tidak bisa memberikan
Otak ini kan pusat apa nih? Pusat komando. Tidak bisa mengkomandokan kepada tulang sulbi kita untuk mengirim stem cell atau sel induk kepada organ tubuh kita yang rusak. Organ tubuh kita yang rusak itu tiap hari itu ada sekian 00 sekian persen yang rusak tiap hari yang harus diganti. Ibaratnya seperti pohon, tiap hari itu ada daun yang menguning dan harus diganti. Ketika akarnya bermasalah, maka tidak akan tumbuh tunas baru untuk mengeluarkan daun baru, kan begitu. Nah itu, nah inilah dalam tubuh kita itu perlu, jadi perlu neurotransmitter. Transmisi saraf itu diperlukan adalah di akar saraf. Akar saraf kita adanya di punggung, di tepi-tepi tulang besar. Mana tulang besar kita itu? Adalah tulang punggung yang panjang, tulang belikat, kanan kiri, tulang panggul. Jadi di pinggir-pinggirnya. Caranya adalah ya tadi itu. Ya, tempel, tekan, goyangkan, getarkan. Jadi dilakukan ini, berpusat di area punggung. Ya. Gunanya adalah untuk mengurai timbunan atau stagnasi dari saraf kita atau sumbatan saraf kita. Caranya adalah tempel, getarkan, dan sentuhkan ke tulang. Jadi harus nyentuh ke tulangnya, ya, supaya terjadi apa namanya itu getaran langsung ke ininya. Karena kenapa saraf itu jauh di bawah, Pak? Ya, dengan kita goyang tadi terbentur ke tulang tadi terjadi getaran, terjadi sinyal. Dia jauh di bawah. Kalau dekat di atas, kalau bapak terbentur, bapak akan lumpuh. Bapak dan ibu pun lumpuh kalau ketika terbentur. Kalau dia dekat dia ini, ya. Jadi saraf itu di bawah, makanya itu kita kan nggak nyampe di bawah, tetapi kita bisa untuk mengurai sumbatannya tadi. Oke, ini ya tadi ya saya bilangkan kenapa di punggung, karena itu adalah akar saraf, ya. Pusat penyumbatan terjadi di sana. Dan daerahnya adalah daerah-daerah yang stagnan, yang jarang bergerak. Jadi kalau bapak di belikat, di atas belikat itu hanya ada frozen shoulder yang di situ, yang dibilang Ustadz buat sumbatannya ada di situ, cuma frozen shoulder. Tetapi di atas belikat yang lain tidak ada. Adanya adalah di tempat yang nggak bergerak, ya. Ini mana nggak bergerak nih? Nah ini bagian ini nggak bergerak nih, ya. Umumnya itu banyak terjadi di bawah belikat. Itu bawah belikat tuh agak susah tuh ininya. Sering terjadi sumbatan di situ. Oke. Nah, kita mulai ya, Pak. Ke tahapan terapi nanti apa namanya tuh akan dilanjutkan Akung ini jam 10 ya. Nah, ini tahapan terapi ya. Yang pertama itu kita perlu dulu ya persiapannya. Persiapan itu apa? Karena kita menggunakan jari supaya saudara-saudara kita nggak luka dan tidak menimbulkan meninggalkan bakteri. Tentunya kita harus bersihkan tangan kita. Ya, kita bersihkan tangan kita, kita potong kuku kita supaya tidak melukai pasien kita. Ya. Kalau dalam keadaan emergensi dan butuh ya tidak ada terapis lain di sana, ada cuma laki-laki dan yang itu adalah akhwat yang diinikan, kita bisa pakai sarung tangan, atau kalau memang tidak ada juga ya kita bisa melakukan. Tetapi kita sangat sarankan adalah didampingi oleh suaminya atau mahramnya. Oke, nah terus kita berniat dan berdoa. Niat dan doa ini adalah sangat penting, ya. Setiap tidak ada amalan tanpa niat ya. Nah doa tadi kita perlu doakan supaya pasien kita ini sembuh. Usahakan bapak-bapak dan ibu, karena yang kita toto itu adalah aliran darah. Bisa jadi kemungkinan pasien kita itu adalah pasien yang juga dirasuki oleh jin atau setan, ya, yang biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita yang bisa ruqyah. Tetapi kita di sini
Ya kalau yang udah ahli ruqyah, tafadol di ini di apa namanya itu dilakukan sekalian ruqyah. Tetapi kalau tidak bisa, bapak-bapak dan ibu jangan takut. Kita tidak mau ruqyah, kita mainkan sumbatan. Jangan diladenin jinnya. Kita cari sumbatan. Nah, ini sumbatannya nih. Udah gini aja sumbatannya. Inti utamanya adalah ketika darah kita lancar, insya Allah jin dan setan itu akan kabur. Ya. Jin setan itu kan kabur. Kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan kita yang akan menyebabkan jin setan itu mendekam di tubuh kita adalah karena kita sering murung-murung, sering malas-malas, yang menyebabkan darah kita tidak berjalan bagus. Ya, nah itu. Nah, dengan kita ini tadi, uyel-uyel tadi, sehingga darah kita berjalan lancar dan gairah hidup kita bagus, itu dia akan hilang. Dan Ustadz udah melakukan itu, dan Ustadz Fadlan ya yang penemu ini ya Ustadz ya, penemu apa namanya tuh ruqyah ya, ruqyah nasional ya, Ustadz Fadlan itu beliau udah belajar ketuk punggung dengan Ustadz, dan beliau mengatakan bahwa dengan ketika saya udah belajar ketuk punggung ini lebih memudahkan saya untuk ini, untuk mengusir apa jin itu. Kalau dulu beliau tuh sampai ya jinnya pandai silat, disilat juga, main silat juga sama ini, sama jinnya itu, sama pasiennya. Nah sekarang sudah nggak sampai begitu lagi, karena kenapa? Aliran darahnya udah mulai lancar, jadi lebih mudah mengusirnya. Ya, jadi itu. Nah kita perlu berdoa di situ. Kalau memang tidak penting betul, usahakan tiap menotok itu kita istighfar, ya, baca-baca kalimat thayyibah di situ supaya lebih memberikan kemudahan. Dan juga jangan lupa kok tetap komunikasi dengan pasien, bagaimana yang dirasakan oleh pasien waktu kita menotok, ya. Terus kita mendiagnosa tadi adalah mencari kira-kira mana sumbatannya. Nah itu tadi ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melakukan penotokan buat 50 punggung, insya Allah nanti akan mudah tuh mendiagnosa tuh kira-kira, oh ini sumbatan nih, ini enggak, ini sumbatan ini enggak gitu, ya, akan paham tuh. Sebab kadang-kadang penumpukan lemak dengan otot itu tipis bedanya, sangat tipis bedanya, karena sama-sama ini menggempung deh. Wah, ini otot nih, ini enggak gitu. Nah itu caranya apa? Ya tadi itu, tekan dulu pelan-pelan, ya, tekan pelan-pelan. Ketika kita tekan pelan-pelan, tanyakan sama pasien sakit apa enggak. Kalau bilang sakit, udah hentikan. Tapi kalau bilang ini pegel, bilang tekan lagi. Nah tekan kita hitung sampai setengah menit ya, lalu dilepas, tekan lagi, lepas, lalu uyel-uyel gitu. Nah seperti itu ya. Nanti berapa lama penekanan dan kapan kita menguyel itu bapak-bapak dan ibu-ibu akan berbeda antara satu dengan yang lain. Akan punya sense sendiri itu ya, dari pengalaman kita. Terus nanti ada namanya general treatment. General treatment ini adalah ketika kita menguyel-uyel seluruh ini. Sebenarnya antara diagnosa dengan general treatment ini bisa kita lakukan barengan. Ya, ketika kita general treatment itu tahu, oh ini sumbatan. Nanti kita baru kita lakukan penekanan setelah itu gitu. Ini buat pasien-pasien yang baru-baru kita pegang perlu general treatment supaya kita pertama mengetahui sumbatannya di mana, satu lagi adalah buat memberikan kenyamanan buat pasien. Ada pasien-pasien yang sering mengkonsumsi antibiotik. Biasanya pasien itu rasa sensitivitas gelinya sangat tinggi. Nah, penggeli itu yang umumnya yang mengkonsumsi antibiotik biasanya penggeli, tapi memang ada yang bawaan lahir penggeli. Nah itu agak pelan-pelan aja dulu, atau agak dikerasin supaya dia nggak geli. Bagaimana rasanya dia nggak geli gitu, ya. Nah itu totok gitu, totok baru Insya Allah yang seperti itu, geli itu kan hilang. Dan juga nanti seperti fobia, saya fobia ketinggian. Dulu kalau yang gini-gini nih, segini, saya gini ngeliat ini. Nah sekarang sudah berani gini, bisa ngeluarin kepala.
Kalau saya lihat jembatan penyeberangan ini ya di tol gitu, biasanya saya jalannya gini nih, gini ngebut, nggak berani saya ngeliat. Kalau saya ngeliat kiri kanan, itu rasanya saya mau melompat. Alhamdulillah sejak sering saya ditoto oleh istri saya, alhamdulillah sekarang tuh ngeliat gini udah berani saya. Nyender di pinggir jembatan penyeberangan saya udah berani. Bahkan bapak-bapak dan ibu, saya punya adik di bawah saya itu 2 orang gila. Alhamdulillah. Diajak ngomong ini, ngomong satu kata kita tuh nyambung. Kata berikutnya adalah milik dia aja, terserah dia ngomong apa. Iya, betul-betul gila. Sampai dibawa ke panti rapi, diceger gitu. Ya waktu itu kami sudah hopeless lah. Orang tua pun udah, naudzubillah, alhamdulillah akhirnya keluar kami dari kesirikan. Itu tadi yang saya bilang bahwa yang penting itu terakhir dari ngobat kita yang yakinkan Allah sembuhkan. Nah gitu. Itu pembenaran kepada diri orang yang sudah tidak punya punya harapan lagi kemana-mana ya, pengobatan. Dia merasa itulah pengobatan yang ditujukan Allah gitu. Nah, sehingga dibawalah ke dukun, bawa kemana. Nah, akhirnya dengan belajar totok punggung ini, totok sekarang itu alhamdulillah komunikasi sudah bisa lancar, sudah bisa seperti kita ini komunikasi, sudah bisa mulai kerja sekarang. Dua-duanya itu di bawah saya, betul tuh 2 berentet. Saya beda dengan adik saya yang di bawah saya itu 3 tahun, terus 2 tahun ke yang adiknya lagi, seperti itu ya. Jadi bapak-bapak ibu yang di TikTok nih, yang di online itu ya, insya Allah bisa. Itu titiknya di jantung. Jantung itu adalah jendela jiwa ya. Jadi kalau bapak-bapak ibu takut, habis itu rasa-rasa cemas-cemas banyak ya, atau bawanya marah aja melihat suami atau istri, totok di jantungnya, yakin insya Allah akan ini. Jadi situ. Terus nanti ada finishing itu nanti di situ tadi ya, penekan tadi di yel, tekan di yel. Berapa maksimumnya bisa kita notok? Tidak ada kata maksimum dalam totok punggung. Mau 24 jam di punggung pasien itu terserah. Tapi bapak dan ibu nggak makan, besoknya mampus. Boleh. Akung pernah ada pasien yang perlu ditotok itu intensif. Akung nginap di situ dan alhamdulillah sekali 2 jam ya Kung yang ditotok pasien itu. Jadi itu ya, sampai di sini tahap-tahapannya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Akung bagaimana cara noto yang lain ya. Insya Allah Akung akan mendadarkan secara lebih detail lagi. Mohon maaf kalau ada ini nanti seperti tadi ada usulan ya, apakah kami akan ada dalam satu grup untuk melakukan komunikasi. Nanti akan saya bikinkan grup. Silahkan kalau ada mau catat nomor saya nanti di WA ke saya, nanti saya masukkan ke grup itu. 0811 ini gak ada ya. 0811 1997 ya 009. Ada spidol. Ada deh. 0811 1997 009. Kalau mau catat tulis aja Oyan aja biar lebih cepat. Ajo Oyan bisa dipanggil. Kalau ini Edius. 0811 1997 009. Berarti 11 angka ya. Ya. Begitu aja Bapak-Bapak Ibu ya. Saya memang orangnya, makanya saya minta lebih awal karena saya nggak terlampau banyak kayak pakai semboyan gitu, enggak. Nanti Akung banyak semboyan. Jadi Akung memang biasanya di bagian-bagian yang jam-jam kritis gitu, jam-jam ngantuk. Kalau saya makan jam pagi. Oke.
Mohon maaf Bapak dan Ibu ya, insya Allah nanti kita sering-sering ketemu di kegiatan-kegiatan lain, juga di WA group, dan itu insya Allah nanti akan saya masukkan Ustadz akan mengupdate kita semua dengan informasi-informasi yang terkini yang diinikan oleh Ustadz. Dan Ustadz sangat senang untuk berkomunikasi dengan kita. Saya kebetulan diamanahkan Ustadz di Totok Punggung ini adalah di ketua bidang organisasi. Terus Akung adalah ketua bidang dakwah dan wakaf. Nanti istri beliau Ustadz Brahman, Ustadzah Nopa Muharti itu beliau ketua Pusdiklat. Beliau akan hadir sore ini akan sampai di sini. Insya Allah besok beliau akan ngisi. Mohon maaf atas segala kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Belum mati. Baik, Bapak sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siapa yang tadi kena macet? Nyasar? Nggak apa-apa ya. Nyasar sedikit nggak apa-apa. Ada yang tadi malam sudah menginap di sini, Pak, Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takbir. Ada yang sudah pernah ditotok punggung, Bapak Ibu? Pernah, Ibu? Pernah ditotok? 1, 2. Wah, banyak juga ya. Takbir. Di sini ada keluarga pasien dari Ustadz Abdul Rahman, pasiennya, keluarganya. Banyak juga ya. Takbir. Yang dari Sumatera Barat, Sumatera Barat. Yang dari Jawa banyak ya. Sunda, Bogor, alhamdulillah. Semuanya ya, seluruh Nusantara. Takbir. Ada Kalimantan, Bung, tiga, Bung. Ya, Kalimantan ada Kalimantan. Oh, tuh 5 orang ya. Sulawesi ada. Ya, alhamdulillah berkumpul di sini semua di Kampung Quran, Kampung Sehat atau Indonesia, Cigunuk, Bogor. Kampung apa, Bu? Kampung Quran. Kampung apa, Pak? Kampung Sehat atau Punggung. 2 ya. Kampung Quran, Kampung Sehat atau Punggung, Indonesia. Kampung Bapak Ibu semua ini. Masya Allah. Kalau kita riset, kita lihat di mana sih ada tempat khusus untuk para terapis apapun itu, entah itu bekam, akupresur, ya, akupuntur, apalagi krep. Mereka sudah punya tempat loh. Baru totok punggung, Bapak Ibu. Totok punggung di sini kampungnya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa wisata ke sini. Ya, wisata sehat. Ya, biasanya kalau wisata itu pulang-pulang capek. Di sini wisata nginap di Topung. Ada Bang Zubair, ada Bang Tata, ada Ustadz Abdul Rahman, ada Akung ya. Itu. Ini cita-cita dari guru kita, Masya Allah. Bisa dibantu nanti ya. Bantu doanya ya. Di sebelah sana kita sedang bangun masjid, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, masjidnya sudah mulai selesai. Nanti kita salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di situ ya. Bu, nginep kan? Pak, nginep ya? Kalau nggak nginep rugi. Capeknya doang. Ya, ntar yang nginep, kalau yang nginep banyak, nanti aku siap totok. Siap? Siap. Kalau yang nginep banyak. Kalau yang cuma 1 orang enggak. Baik, sudah pesan makanan siang hari ini? Ya, sudah tahu toilet di mana toilet? Banyak toilet di situ ada. Di ujung sana ada, di belakang sini dekat empang ada, Pak. Atau mau di sungai ada.
Baik semuanya, spesial untuk hari ini ya, dari Pusdiklat untuk khusus hari ini Bapak nih angkatan bulan apa nih? Bulan Syawal ya. Bulan April spesial tadi diisi oleh guru kita Bapak Edius, Ustadz Edius atau Haji Oyen ya. Lalu yang ada di sini sekarang Akung Selamat Pak. Jangan saya panggil Ustadz ya. Ya, saya bukan Ustadz. Cuma picinya doang Ustadz. Tuh, Akung Selamat ya. Nggak ada Ustadznya Bu. Ya, saya nggak mau panggil Ustadz ya. Biar Ustadz Abu Rahmannya dipanggil Ustadz ya. Bapak Ibu, hari ini kita langsung praktek, siap? Ya. Benar. Benar nih. Biasanya praktek hari kedua loh. Tapi syaratnya, kalau hari saya belajar praktek, besok nggak boleh bolos. Siap? Ya, besok langsung dibimbing oleh guru besar kita Ustadz Abu Rahman. Ya, besok yang ingin masuk lagi siapa? Besok kan siap masuk kelas lagi siapa? Ada nggak yang ngacung? Kalau ngacung keluar aja, nggak boleh belajar praktek. Mohon maaf, bener, serius saya, serius. Kalau yang besok nggak datang, saya mohon maaf ya, nggak akan saya ajarkan hari ini. Semua angkat tangan. Masya Allah. Takbir. Nah, baru kita gelar nih ya. Karpetnya udah siap. Saya butuh punggung Pak Ojoin apa Juber nih. Juber. Ayo Ustaz. Apaan? Ini yang ditunggu-tunggu nih biasanya. Peserta nggak sabar pengen praktek gitu kan. Ya, padahal ilmunya belum dapat udah pengen praktek. Tahu nggak Bu? Besok itu spesial pendalaman oleh Ustaz Rahman. Jangan tidak datang Bu, beneran. Ya. Jadi ilmu praktek itu akan berhasil sukses kalau sudah ada ilmu dari Ustaz Rahman, beneran. Dulu saya pengen ngejar praktek terus. Pas ketemu pasien, Pak, di situ dibelikan apa tuh Pak? Sakit. Apa ya? Saya nggak ngerti. Pak, itu yang di pinggang saya sakit, kenapa ya Pak? Apa ya? Loh, Bapak terapis belajar di mana? Saya belajar praktek doang. Baik ya, siap hari ini dan besok juga hadir. Yang nggak hadir, kualat. Sila ya. Ada yang bisa bantu kamera? Kameranya belum. Nanti ada gilirannya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada giliran ditotok, mau? Iya beneran ya. Insyaallah. Takbir. Takbir, Allah Akbar. Ada prosedurnya tadi disampaikan oleh Pak Edius ya. SOP praktek tutup punggung sudah disampaikan tadi. Kita langsung praktek saja ya, karena waktunya nggak banyak nih. Tapi kalau Bapak Ibu ikhlas sampai maghrib atau isya boleh, saya temenin. Beneran Pak. Jadi Bapak Ibu nanti keluar dari ruangan ini 2 hari sudah bisa praktek keluarganya. Boleh? Mau maju boleh? Maju. Maju. Juber ini artis Juber. Tapi nggak usah banyak-banyak kamera ya. Mas Juber pemalu orangnya. Itu Pak, punten Pak kameranya. Jadi bantu. Iya. Boleh ya. Ibu-ibu sebelah sini, bapak-bapak sana ya, biar nggak campur. Baik. Ya kameranya boleh, ini Pak, depan lagi kameranya. Diatur saja kameranya. Lebih dikerubutin tuh. Baik, tadi sesuai dengan SOP. Apa SOP Bu? Standar operasional prosedur praktek tutup punggung. Tutup punggung sudah ada SOP. Jadi tidak boleh serampangan atau sembarangan atau semau saya, jangan. Ikuti sesuai SOP yang sudah diajarkan oleh guru kita Ustadz Abu Rahman. Pertama tadi apa? Niat. Nih, niat kita nih ya. Ya, karena kita niatnya untuk ibadah kan? Ya, agar kita mendapat amal jariah ya, menolong orang, dakwah dan lain-lain itu ya. Jadi pertama kita niatkan dulu, luruskan niat kita Bu.
Jangan pikirannya uang dulu ya. Insya Allah kalau ditotok dapat uangnya bu. Ya, tapi nanti bapak ibu setelah 2 hari belajar sini niatnya sedekah. Apa bu? Sedekah. Sedekah totok punggung. Yang terdekat dulu aja, keluarganya, punya anak, punya cucu, punya ponakan, punya ibu, punya ayah. Totok itu. Sampai 50 punggung. Siap bu? Siap ya. Nanti kompakin aja. Misalnya 1 hari minimal 1 punggung. Terlalu kecil itu mas, 1 punggung. 3 bu sehari bu. 3 punggung, mau anak balita, mau anak siapa, tetangga boleh. Anak balita, anak tetangga, anak orang boleh bu. 3 totok 3 sehari punggung bu. Dibagi 50 berapa? 17 hari. 17 hari langsung ikut kanalisasi. Nanti akan saya bimbing bantu insya Allah. Gitu ya. Nanti 1 kelas barengan. Kanalisasi berarti bulan depan, Pak. Masya Allah. Di sini. Nanti ada bimbingan lagi, ada pembekalan untuk ujian. Ya, ujian itu notok siapa? Notok Ustadz Abdul Rahman, Bapak. Ya. Ini maaf, tas saya mahal Pak. Tuh, ada namanya ya. Nanti Bapak Ibu kesini mana-mana bawa ini. Tuh ya, Geraha Sehat Totok Punggung Uan. Isinya apa? Sarung tangan. Isinya apa lagi? Minyak zaitun. Ini minyak khusus yang direkomendasi oleh Ustaz Rahman. Ya, minyak Topuris Totok Punggung Rumah Indonesia Sehat. Masya Allah, ini kita punya minyaknya. Lalu apa yang kita lakukan SOP-nya? Pertama tadi niat, lalu kita dialog. Jangan lupa ngobrol dulu sebentar. Ta'aruf. Mas namanya siapa mas? Zuber. Bang Juber, sampai hari ini keluhannya apa saja Bang Juber? Oh sakit pinggangnya, sering naik motor. Oh ada lambung, suka nahan lapar. Apalagi ya ini tuh jerawat tuh udah lama nggak ketemu istri, ya kan? Iya, ngawal Ustaz Roman bu, kemana-mana Ustaz Roman dikawal sama Bang Tatang, ya, tuh ya. Baik, ditanya ibu, pertanyaan 3 saja simpel. Pertama, sampai hari ini ada keluhan apa? Umpama asam lambung, asam lambungnya sudah berapa lama? Boleh kita ngobrol gitu, tanyakan ya. Sudah berapa lama asam lambungnya? Sudah ikhtiar apa saja? Oh saya sudah ke medis, sudah bosan minum obat, kan biasa gitu. Sudah 10 tahun nggak sembuh-sembuh. Kita dapat poin Pak. Ketika pasiennya sudah bercerita, kita dapat poin sumbatannya di mana. Keren nggak? Keren nggak? Belum di CT scan, belum dicek darah, belum cek apa-apa, kita sudah tahu sumbatannya di mana. Apalagi lambung, terus apa? Sering pusing. Sering pusing saya ada tahu titiknya di mana. Baru omongan sering pusing, ya kita sudah tahu titik sumbatannya di mana. Oh saya pinggangnya sering sakit, HNP, kita sudah tahu mana titik sumbatannya tahu. Apalagi bu, totok punggung, fokus di punggung saja ya bu. Bu, ibu saya tanya bu, ada tangga ibu matanya kelilipan di mana totoknya bu? Di punggung, bukan di mata, di punggung. Telinganya berdenging di mana bu? Notoknya bu? Punggung. Pak, sering BAB Pak, di mana totoknya Pak? Punggung. Kaki semutan Pak, di mana Pak? Ustaz? Punggung Pak. Tadi dijelaskan sama Sopedius, punggung pusat saraf, akar saraf. Baik, kita langsung praktik aja lah, saya banyak orang ngomong ini. Itu ya. Bismillah, ada doanya. Ya, ada doa kesembuhan, ada yang hafal Bapak Ibu? Nah, Ustaz ya. Betul, jangan lupa berdoa karena sesungguhnya kesembuhan itu hak prerogatif Allah. Kita hanya bagi wasilah saja Ibu. Jangan sombong nih, itu dia tuh kalau nggak saya topong dia stroke terus seumur hidup. Ya, dia tuh kalau nggak saya topong nggak punya anak. Aduh jangan ya, itu hak Allah ya. Bismillah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas. Ikutin semua. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Amin. Jadi sembuhnya penyakit yang tidak akan timbul penyakit yang lain. Sempurna. Itu doa.
Saya nggak hafal. Fatihah boleh. Fatihah boleh Pak. Ada yang nggak hafal Fatihah di sini? Fatihah boleh. Yasin boleh Pak. Yasin Pak. Lumayan ya. Apa? Lumayan Pak. Al-Baqarah. Udah khataman Quran aja kita. Lanjut Pak, Ibu, ya, jadi ada aturan mainnya, ya, SOP-nya, ya, Pak. Punten Pak, mic-nya pegang Pak. Setelah kita dialog, setelah kita kenalan, setelah kita tanyakan keluhannya apa, lalu kita lihat punggungnya. Nah, ini punggungnya sudah cerita Bu. Pak, punten Bu. Ini Zubair di punggungnya lebih Yang mau tinggi saya ini apa ini? Yang kanan Kiri. Sini sebelah sini. Ya, sebelah sini kan lebih tinggi ya. Ya, ini Jubair biasanya suka ngetrek dia ya. Terus apa lagi? Nih, tebel ya. Ini sebenarnya otot, Bu. Ya, kita nggak lakukan totok di otot ya, tapi di pinggir tulang. Ini kan tulang Ibu ya. Tulang Ibu ya. Ya, simpel Bu. Tulang yang punggung ini dari cervical 7 tengkuk sampai lumbar 5. Itu aja Bu. Pertama itu ya. Tulang belakang saja, nggak usah ke leher-leher, nggak usah ekor, nggak usah, cukup di sini, ya, di tengkuk sampai di lumbar 5, itu pertama. Mana? Kanan, tengah, kiri, catat ya. Yang kedua mana? Nih, pinggul kanan, pinggul kiri, pinggir tulangnya, Sampai pinggir itu ya nggak? pinggir tulangnya aja. Sampai masih terakhir. Sini aja, ya sini aja nih, nggak usah jauh-jauh ya. Ini geli, kalau sini geli ya. Lalu mana lagi? Yang ketiga, pinggir bahu belikat, tulangnya nih, di pinggir tulangnya yang huruf C, yang bulan sabit. 3 aja Pak ya Bu, 3 aja. Mana coba? 1, tulang belakang. Dari mana? Tengkuk sampai pinggang sini ya, lumbar ya. Mana lagi? Sini, pinggul kanan, pinggul kiri. Mana lagi? Belikat kanan, belikat kiri. Pinggir tulangnya. Ini tulang nih, pinggirnya saja. Nah, nanti saya kasih password. Semuanya tangannya yang kiri begini Pak. Tangan kiri. Tangan kanan seperti ini. Nah, telunjuknya ditumpuk dengan jari kalau sendirian kuat nggak? Nah, harus bantu ya supaya dia lebih kuat. Password 1. Semuanya. Password 1. Tempel. Tekan. Getarkan. Uyil. Hafal Bapak. Ulangi. Password 1. Tempel. Tekan. Getarkan. Uyil. Ibu-ibu. Password 1. Belum lulus Bapak-bapak. Password 1. Tempel. Tekan. Uyel. Baik. Password 2. Password 2. Rapat. Sentuhkan ke tulang. Rapat. Sentuhkan ke tulang. Ibu-ibu, password 1. Password 2. Iya. Oke ya, itu passwordnya. Nggak ada password 3, nggak. 2 aja lah ya. 2 aja belum hafal. Ingat posisi duduk begini, duduk nih bersimpuh ya. Pak, tolong dikontrol Pak nih. Kelihatan nggak? Duduk bersimpuh Pak. Ini lebih aman, lebih nyaman. Dan duduk bersimpuh ini ya, secara penelitian ini lebih sehat ketimbang kita begini. Nah ya, bersimpuh. Karena nanti posisi kita akan sedikit berubah. Ikuti posisi tulang. Tulang ke sana kan? Kita madep sana Pak. Paham ya? Kalau pinggul di mana posisi tulangnya? Saya madep mana? Saya madep sini. Itu lebih mudah kita berubahnya. Paham ya? Baik. Lalu botol ini kan semprot ya, Pak. Caranya gimana, Pak? Ngeluarin minyak ini gimana caranya? Tekan. Semprot ke sini? Iya. Semprot gini? Jari. Oh, jari. Bapak pernah praktek? Belum. Gue tahu. YouTube. Oh, YouTube bener.
Bismillah ya. Ini satu botol gini Pak. Waktu saya dulu saya suka ngurut pasien saya. Ini satu botol ini cukup 2 badan. Dua badan. Totok punggung sangat hemat Pak. Satu botol ini saya bisa di atas 20 punggung. Hemat nggak Pak? Hemat. Saya kalau beli ini sama Zubair ini 80.000. Yang notok saya 20 orang Pak. Rata-rata ngasih minimal lembaran merah Pak Bu. Ketutup nggak? Ketutup nggak? Iya. Bismillah ya, hemat ya. Totok punggung hemat. Baik, Bismillah. Sudah doa, sudah kita dialog ya. Kita fokus dulu untuk diagnosa ya, atau deteksi. Mudah caranya. Ya, alhamdulillah kebantu dengan alami, tanpa scan, tanpa harus di macam-macam ya. Sini Bu, Pak. Di bawah sini di pinggang ya, kita sentuh nih. Kasih minyak sudah, kita sentuh. Kita sentuh di sini, kita seluncur aja pelan-pelan ya. Dengan 3 jari. Nah, saya dapat kesempatannya. Jari tengah di Ya, jari tengah ya. Nah, di sini terasa mampet. Set. Macet Pak. Harusnya kan lancar Pak. Nih, ini di L4 L5. Mana lagi? Ke atas lagi. Nah, ini agak seret nih. Nah, di ke arah ginjal. Nah, mana lagi? Terus. Nah, agak seret di sini di arah ke pankreas. Nanti kita gambar ya, gambarnya ada. Saya bawa fotokopiannya tuh, printnya ya. Sini. Nah, terus naik lagi. Nah, ini lambung. Lambung. Nanti kalau bisa Bapak Ibu punya modulnya ya. Terus, nah ini terasa nih. Di paru-paru. Ganjel Pak. Macet tuh Pak. Tuh. Siapa yang mau gantiin jari saya? Sebentar. Ayo, siapa yang mau ganti jari saya nih? Boleh? Coba. Nih. Ya, tekan, seluncur. Agak mundur lagi. Nah, seluncur. Tuh, terasa nggak? Terasa Pak? Belum peka. Terasa nggak? Pakai minyak dulu kali Pak. Macet itu. Terasa nggak? Kok sama aja ya? Terasa nggak Pak? Saya bilang. Dasar Bapak nggak punya perasaan. Maksudnya tadi Apa-apa. Apa-apa Pak. Bercanda ya. Ingat ya, pelan-pelan saja, agak tekan lembut. Nah, ini mampet nih. Nih, tuh. coba deh yang sebelah sini kali ini. Ayo, dirasain. Dirasain, ada yang gerinjel nggak? Dirasain. Terasa? Apa terlalu kenceng nekannya ya? Ah, enggak. Ya. Ayo, kegedean kali baru belajar ya, nggak apa-apa. Mas, ayo Mas, ini Mas. Ayo Mas, ini, nih, mana tangannya? Ya, belajar deteksi ya, belajar kita diagnosa sumbatan-sumbatan di punggung pasien. Terasa? Nanti praktek aja. Terasa? Terasa Pak? Ada gundukan. Gundukan, benar. Terus, lanjut Pak, atas, terasa? Nih, cekungan. Cekungan, terus, Gundukan nih. gundukan lagi, terus. Oke, cukup, tos. Nah, alhamdulillah. Udah pernah terapi. Sangat mudah Pak, simpel. Ya. Ya, simpel Pak. Nah, simpel ya. Mas ya, jelas? Itu berarti di tengah, Di tengah tulang. oh di tengah tulang. Di jari tengah nih, tengah-tengah ya. Nah, seperti ini pelan-pelan saja dirasain Bu. Antara di ujung jari ke dalam hati rasa. Masya Allah, ini ada Yang lagi. jari ini berarti yang Ya, jari tengah di atas tulangnya. Nah, tuh terasa lagi. Nah, terasa lagi tuh. Terasa lagi. Ini tulang belakang yang serius ya? Ya, tulang belakang. Ada masalah tulang belakang. Itu pertanda ada Saya kira sumbatan. kanan kirinya tadi saya cari. Oke, situ ya. Itu deteksinya ya. Bisa di tengahnya. Ya, taruh kita cek juga di pinggir sini, pinggir kanan. Boleh. Tuh, di pinggir tulangnya. Ini kan tadi sudah di atas tulang, sekarang di pinggirnya. Boleh. Terus telusuri. Pelan-pelan. Tuh, banyak tuh ya sumbatan-sumbatan itu, ya. Nah, sampai atas. Lalu mana lagi? Ya, sebelah kirinya. Kita deteksi, ya, cukup disentuh dan digerakkan ke atas gitu. Terasa, Pak? Nah, yang macet-macet terasa tuh. Simple banget, Pak. Nanti kita hubungkan dengan sumbatan apa? Area
organ tubuhnya di mana-mana ya. Ya, nanti saya bantu coba kasih fotokopiannya sedikit ya. Lalu mana lagi? Nah, yang di pinggul. Kita raba aja dari sini, pojok sini ya, tulang dekat lumbar, kita tarik ke sini, ke samping. Nah, itu terasa tuh. Tuh terasa tuh. Tuh tebal tuh. Jadi ada yang gerenjel, ada yang ke dalam cekung, ada yang tebal sini. Itu sumbatan. Ada 5 cirinya, Pak. Bu. Ciri sumbatan ada 5 ya. Tebal, keras, sepasir. Apa Pak? Cekung. Ya, seperti pasir, seperti ada pasir gitu. Kasar ya. Oke. 5 itu ya. Terus apa lagi? Ya perhatikan bentuk tulangnya nih, ya. Ini dia simetris atau tidak? Ini agak nonjol. Agak nonjol sini ya. Ya, dekat lambung ke kiri ke sini. ya. Lihat jari saya jalannya lurus atau belok-belok? Tuh. Tuh. Kok bisa gitu? Tuh. Tuh. Ini agak goyang. Tuh. Iya. Itu Pak, ya disebut kalau yang seperti huruf S itu sklerosis ya. Jadi kita perhatikan dari tulangnya, kita perhatikan dari sumbatannya. Tadi yang 5 tadi ya. Baik, langsung ya. Pinjam sikutnya. Ya, sebentar biar. Kasih Mas ya. Yang sikus tangan kanan ya, izin ya. Pinjam sikutnya, lalu tempelkan di sini, lalu tarik dari seluruh ke sini. Ini titik apa? Ginjal. Oke, sudah ber. Berapa pinter Pak. Ya, ginjal sini. Kita mulai dari titik ginjal ya. Ada versi pertama. Kita ambil versi pertama nih. Ya. Password 1. Oke. Kenapa harus dimulai di ginjal, Pak? Bu, kenapa harus dimulai di ginjal, Bu? Fungsi ginjal apa Bu salah satunya, Bu? Ya, penyaring. Ya, filter darah. Ya. Darah itu banyak tuh kandungannya. Kalau sudah makannya macam-macam, ya. Jadi darahnya sudah banyak yang tercampur ya. Baik, Pak Ibu, tolong sebutin password kedua. Ini nggak akan jalan ini. Ayo, password 2. Aduh, password 2 Bu. Tolong nih Bu, nggak bisa jalan nih. Kok tempel lagi sih? Rapatkan. Sentuhkan ke tulang, baru dia jalan. Oke, jalan nih rapat Bu. Jadi nggak renggang-renggang Bu ya, tidak renggang-renggang tapi rapat. Seluruh ruasnya tersentuh oleh jari kita. Nah, tuh terasa tuh, yang gerenjel, yang tebal, yang cekung ada tuh. Ada pasirnya juga ya. Ya. Bisa terbangun. Ya, jadi di bawah ginjal ya, ginjal ke bawah atau di bawah ginjal, ini masuknya jalur 1. Apa Bu? Jalur 1 ini berapa menit? Cukup minimal 2 menit. Saya turun naik lagi. Terus bisa dirasakan, rasakan. Nih. Ketika ketemu sumbatan gerenjel, cekung, tebal, keras, standby dulu sini. Paham? Sudah? Jalan lagi. Ketemu lagi di sini, tebal. Standby dulu sini, ya. Standby di sini, baru jalan lagi. Paham ya? Saya mau lakukan JT atau treatment ke jalur 2. Mana Bu jalur 2, Bu? Jalur 2 di pinggul kanan. Pinggul sebelah kanan. Pinggul sebelah kanan. Pinggul sebelah kanan. Saya menghadap ke sana ya. Paham ya? Jadi posisi tulangnya udah beda ke sana kan? Ya, seperti ini ya. Bang, kameranya udah pas tuh, Bang. Orang ngeliat nggak? Udah pas ya? Ngeliat jari saya nggak di situ? Oke ya? Baik. Saya dapat di sini ada yang gerenjel, tebal. Nah, ini cekung sebelah sini. Cekung di sini. Lalu di sini tebal. Seperti itu, Pak. Kita mampu merasakan, Bu. Dari ujung jari sini kita mampu merasakan. Pertanyaan kenapa harus jadi telunjuk, Pak? Ya, Kenapa? peka tadi katanya. Lebih peka, Lebih peka, lebih sensitif. Sensornya lebih kuat. Ya, lebih kuat sensornya. Ini kenapa kita yang sholat pakai ini? Pakai telunjuk kan? At-tahiyatul pakai telunjuk. Masya Allah, baik ya.
Lalu mana lagi Pak? Ini yang kedua, berapa menit Bu? 2 menit minimal ya, nggak boleh kurang ya. Ya. Baik, sekarang saya mau ke jalur 3. Mana jalur 3? Kiri. Jalur 3 di atas tulang. Izin Kak, di situ ada kertas tuh. Ambil aja tuh. Itu di kresek hitam. Kresek hitam. Nah. Tolong Kak dibagi-bagiin ya. Di situ ada gambarnya. Oke, sambil nunggu itu gambar, lihat dulu. Ini jalur 1 ke sini tadi ya. Jalur 2 pinggul kanan, sekarang jalur 3 di atas tulangnya. Saya madep sana lagi. Oke? Usahakan duduknya bersimpuh gini. Nah, di sini kita fokus di jalur 3. Pas tulang tengah gitu. Ya, di tulang tengah, di atasnya. Sampai mana nih? Sampai tadi ginjal. Oke. Berarti lumbal ya dia. Ya. Di ginjal. Di ginjalnya tuh. Coba dibuka. Maaf. Ini jalur pertama, versi pertama. Versi pertama. Nah, ini. Nih, yang halaman terakhir. Halaman terakhir ada gambarnya? Nih, sebelumnya nih. Nah, itu. Coba lihat di bawah panah biru. Di bawah panah biru sebelah yang nomor 3 tuh. Ini saya kerjakan nih di atas tulang. Ada? Ada di atas tulang ini? Ada ya? Baik. Baik. Turun naik ya Bu, panahnya sesuai dengan panah ya. Turun, naik lagi. Naik, turun lagi. Berapa menit? 2 menit. Anggap sudah 2 menit ya. Saya geser jalur 4 ini sekarang. Di bawah ginjal sebelah kiri. Turun. Password 1. Boleh getarkan, boleh uyel-uyel, boleh goyangkan ya. Jarinya digoyangkan, jarinya digetarkan, jarinya diuyel, sentuhkan ke tulang. Pertanyaannya, kenapa harus disentuhkan ke tulang, Pak, Bu? Untuk mengurai lemak-lemak. Apalagi? Melancarkan darah. Apalagi? Sentuhan ke sistem sarafnya. Ini akar saraf di sini, Pak, Bu. Di tulang belakang ini banyak akar sarafnya. Ya, ada saraf dalam sudah mati, ada saraf-saraf yang lemah, saraf kejepit, stroke, apalagi itu banyak di situ. Kita sentuh, Pak. Ya, supaya apa? Ada reaksi, ada respon. Begitu, Pak. Beda dengan urut, beda dengan pijit, beda dengan akupresur, beda banget. Ya, 1 metode 5 gerakan. Tempel, tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan, rapat, sentuhkan ke tulang. Keren nggak? Ini semua saling menyatu, ya, saling berhubungan antara getaran, sentuhkan tulang, rapat, apalagi tadi? Ya, tekanannya, getarannya, rapatnya, sentuhan tulang itu saling berhubungan, saling menyatu. Masya Allah, saling support, Pak. Kalau mukanya Bapak nih, Bapak tangannya nggak sampai nyentuh tulang gini aja, maksimal nggak? Ya, di sini ada sumbatan ini, pinggir tulang ini banyak sumbatan, pinggir tulang ini sumbatan, pinggir tulang ini sumbatan, sumbat. Digetarkan, disentuhkan ke tulang, biar connect, Bu. Iya, ibarat orang lagi tidur, sarafnya tidur, diketok-ketok, digedor-gedor, bangun nggak? Bangun nggak? Bangun, Pak. Yang stroke bisa lancar lagi darahnya, Pak. Saraf kejepit, pulih lagi sarafnya. Ya, sumbatan-sumbatan itu akan terurai. Ya, oke, jalur 4 sudah, jalur 5 mana? Di pinggul sebelah kiri, jalur kelima. Jadi saya mau pindah posisi ya, Bu. Ya, pindah posisi. Lalu saya bisa ganti tangan. Nah, aktifkan tangan kirinya. Ya, diaktifkan tangan sebelah kirinya seperti ini ya. Ya, jadi gerakannya horizontal. Gerakannya horizontal. Enggak, horizontal, kanan kiri, tergantung tulangnya sebelah mana.
Kalau tulang sebelah kiri, benturkan ke kiri. Kanan, bentur kanan. Paham ya? Ya, bukan muter-muter, Bu. Ya, coba perhatikan antara muter dan horizontal. Ini muter nih. Terus ini horizontal. Lebih efektif mana, Pak? Iya, seperti itu. Kadang teman-teman yang maaf ya, teman-teman yang ahli pijit kadang-kadang lebih banyak muter. Ya, lebih banyak atas bawah. Nah, nggak apa-apa. Kita ada ilmunya, Pak. Tadi menyentuhkan ke tulangnya. Sentuhkan ke tulangnya ini agar ada respon ke sistem sarafnya, ada respon pembuluh darah sehingga terkoneksi kemana? Ke organ tubuh, terutama saraf-saraf otak, Pak. Saraf otak akan bekerja, Pak. Ya, saraf otak sebagai komando di tubuh kita akan memberikan instruksi. Apa? Kirimkan bantuan, nutrisi, apalagi imun, apalagi perbaikan sel. Ya, apalagi endorfin, apalagi serotonin, banyak itu yang telah diaktifkan, Pak. Termasuk pengencer darah. Tidak perlu, Pak. Ketika sudah respon semuanya, ya hormonnya respon, darahnya sudah mulai lancar, nggak perlu lagi pengencer darah. Berapa tahun harus pengencer darah, Pak? Bu? Berapa tahun? Seumur hidup. Berapa tahun harus suntik insulin, Pak? Sehari 5 kali suntik insulin. Sampai kapan, Pak? Kita fungsikan pankreasnya, Pak. Ginjal tadi di sini agak naik. Nah, pankreas di sini. Kita fungsikan. Kita aktifkan pankreasnya, akan aktif lagi insulinnya, Pak. Ingat itu. Sentuhan jari kita ya akan terkoneksi ke sistem saraf, akan membuka aliran darah. Itu. Ya. Dan sudah terbukti, Pak. Bahkan teman kita yang di Batam itu, Pak, sudah hampir buta, Pak, buta. Ya, bola matanya, Pak, yang hitam tuh nggak ada, Pak, putih semua, Pak. Bahkan kata dokter apa? Harus diangkat di situ, harus diangkat. Matanya harus diangkat, Pak. Ditotok sama teman-teman di Batam, alhamdulillah berangsur-angsur yang hitam muncul kembali dan sudah normal lagi. Setelah tulangnya gitu ya, di antara tulang itu ya. Ya, di pinggiran tulang sini, ya. Kita sentuhkan di sini dengan jari kita, sentuhkan lagi, sentuhkan lagi, sentuhkan. Tapi tolong ditanya, ketika sudah sentuh ini jangan banter-banter ya, Bu. Dibuat senyamannya. Ibu dapat, jangan ya. Jangan pakai nafsu, Pak. Kasihan nanti jarum. Apa? Jarum. 3 hari seminggu. Saya kapok. Ya benar. Pada saat kita sentuh awal dia sakit, bagaimana dengan tulangnya? Kurangin. Kurangnya. Kurangin aja. Umpamanya sakit nih, kurangin, kendorin. Dan kita jangan tekan-tekan yang kencing, Kak. Kalau pengen saya refleksi, cari yang paling sakit. Iya, di situ. Di situ, di situ. Jangan, Pak. Otot punggung kita buat nyaman. Insya Allah. Respon. Ya. Baik. Saat pasien katakanlah dia meriang, boleh nggak ditutup? Badan pada sakit, Ya. Meriang kenapa dulu? sudah mati demam. Oh, boleh. 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 Tadi senyamannya aja. Ya, demam apalagi itu respon tubuh juga sebenarnya. Karena ada sumbatan di situ. Yang ditotok. Ya, semua punggung. Cuma dia jangan sampai kencang-kencang. Kalau dia lus-lus gini aja. Nah, jadi kanker bisa, nggak apa-apa. Itu ibu siapa? Christine yang di Jakarta Pusat, dia ada kanker di rahim. Sudah diponis kemo, Bu. Tiap hari ketok punggung, Bu. Alhamdulillah rahimnya sudah mengecil, sudah terkikis. Ya, Masya Allah. Ketika cek lab, kaget dokternya. Kok cepat sekali perkembangannya? Ya, kanker, tumor, apalagi miom, kista akan terkikis, Bu. Ya, iya sama itu akan terkikis. Gak perlu diangkat payudaranya, gak perlu diangkat rahimnya. Hah? Kalau udah diangkat gitu. Jangan sampai menjalar, totok, Pak. Ya, jangan sampai ngejalar lagi ke yang lainnya. Sebab ketika sudah ada tindakan itu, ya, itu nggak diem, Umurnya bergerak. nggak diem, Pak, nggak selesai.
Ya, ketika ditotok selesai insya Allah terkikis Pak secara alami kan. Secara alami terkikis. Cuma sabar ya. Kadang-kadang orang-orang nggak sabar nih. Oh, udah diangkat saja. Aduh sayang. Karena ini tubuh kita sunatullah ciptaan Allah kan. Ya, sebaiknya dirawat nggak? Dirawat tiap hari tetap punggung dia akan sehat Pak. Ya, sabar aja. Ya, sampai ada pasien-pasien sehari 3 kali Bu ditepuk. Nggak masalah Bu. Ya dilihat dari permasalahannya. Kalau emang sudah stadium ya tiap hari, bahkan bisa jadi 3 jam sekali, 2 jam sekali boleh Pak. Lebih cepat, lebih sering itu lebih bagus. Totok punggung tuh. Ya dosisnya setiap hari. Ya sehari 3 kali sehari boleh. Bahkan Ustaz Abraham pernah notok anak remaja tuh, ya yang ketika jalan itu kayak orang sempoyongan. Ayahnya bilang 6 jam terpotoknya. 6 jam Pak. Ditotok punggung hari itu 6 jam, masya Allah, dari jam 8 sampai jam. Gitu ya. Iya. Ya sebelumnya sudah kan 1 jam standar kan 1 jam atau 45 menit tuh. Ternyata nggak ada batasan nih Pak. Alhamdulillah. 6 jam tanpa berhenti. Ya sholat aja. Sholat zuhur. Saya kira sejam nanti berhenti terus lanjut. Oh enggak, lanjut saya saksinya tuh di saung sini tuh. Ya. Masya Allah, lebih cepat Bu. Ya tergantung dosisnya, tergantung penyakitnya Pak. Ya. Kita sebagai terapis nanti Bu sering ditotok Bu, saling totok, nanti saling ngumpul ya, saling kumpul ketemu lagi, kita upgrading dengan Subroman, kita saling totok Bu, saling totok. Baik, ini jalur 5, jalur 6, jalur 6. Mana 6? Bawah. Ya, di agak bawah ya, di pinggul agak bawah, di sepanjang pinggul kanan dan kiri, betul? Ini pinggul kanan, pinggul kiri. Nah, sepanjang pinggul kanan kiri agak bawah sedikit. Nah, oke ya, agak bawah sedikit aja ya, nggak terlalu bawah ya. Nah, dibuat senyamannya Bu. Kalau aduh sakit, kurangin, keluarin ya. Ya, ya. Sampai mana? Tadinya kemana pulangnya? Sama. Sama yang nomor 2. Kan Ya. itu kan rata itu ya kalau dilihat Ya, pinggul ya. ya, ada yang rata, ada yang itu juga begitu bentuknya. Ada yang cekung juga. Ya, masing-masing punggung beda-beda. Oke. Anggap sudah 4 menit, berarti 4 menit ya, 2 menit ya, minimal 2 menit. Sekarang kemana? Jalur ke-7 mana Pak, Bu? Belikat kanan. Belikat kanan, bahu belikat sebelah kanan. Ya, tempel, tekan, getarkan, terus ya. Tekan, getarkan, terus ya. Ya, rapat ya, tidak renggang-renggang ya. Di sini saya dapat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 sumbatan di sini ya. Nanti besok nanti pada zuhur kita saling praktek ya. Saling praktek. Udah siap semua bawa minyak semua Pak, Bu? Belum. Aduh, gimana ya? Nggak mungkin pakai ludah kan? Ayo. PPU nggak apa kan? Hah? PPU jangan kepanasan. Kan jadi doang. Nah, dari sekarang Bapak Ibu sudah mulai nih. Nanti mau pasangan dengan siapa? Nanti Ibu dipimpin oleh Umi Hera ya. Ya, nanti di ruang kelas ya. Batasnya mana Ustaz? Nih, sini aja Pak. Nah, sini aja ya. Sini aja ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Cukup sini aja ya. Bahu belikat sebelah kanan ya. Turun dulu ya. Dari atas ke bawah, nanti naik lagi ke atasnya.
apalagi pakai alat ya, jangan ya. Di atas tulang nggak perlu pakai alat, apalagi alat yang keras, apalagi dari batu, jangan ya. Ada yang pakai alat batu, oh jangan ya. Kalau bisa pakai alat yang nggak terlalu keras, kayu misalnya ya, boleh ya. Sini ya, di atas tengkuknya, sebelah kanannya, sebelah kirinya, dicari, dirasakan. Lalu 10 mana? 10 langsung di jalur sini nih. Nah, bawa di atas tulang. Di atas tulangnya. Ya, di atas tulang sampai mana, Pak? Sampai bertemu jalur ke 3. Sini sampai hai ketemu kita. Ketemu sudah. Naik lagi. Naik lagi. Nah, sepanjang ruas tulang belakang tersentuh semua, Pak. Dari ujung ya, kanan, kiri, tengah semua tersentuh. Sehat nggak, Pak? Sehat, Pak. Apalagi tiap hari. Saya pengen tetap tiap hari, Pak. Cuma siapa yang nonton? Iya. Teman-teman sibuk semua. Enggak, Pak. Suami nonton istri, Pak. Ini kategori kita ya. Para suami nonton istrinya, istri untuk anak-anaknya, kita ditonton sama teman-teman. Sering ngumpul. Gitu. Sering ngumpul ya. Oke, jalur 10 ya, turun, naik lagi ya. Naik lagi, rasakan di atas tulang. Nah, ini tadi yang ke arah lambung nih. Nah, Itu ada fokus ya kan tulang bentuknya gini ya, apa kayak ada cekuk. iya, ada kayak ruas pipa tuh ya. Iya. Ya, ada ligamen tuh, ada sekat-sekatnya kayak gitu. Ya semuanya sentuh, Pak, disentuh semuanya. Baik, jalur 11 di pinggir tulang sebelah kanan. Oke ya. Ya, jalur 11 di pinggir tulang sebelah kanan. Ini Pak tadi jawabannya ya. Di antara diikat sama tulang tengah. Betul. Ya, sini tuh yang biru ya. Yang warna biru tahu ungu? Ungu ya? Oh, hijau. Baik. Suara di luar itu masuk ke live ini. Oh ya, Ini kan live nih kan. itu siapa? Hai, sini suara- dong. Suaranya masuk. Kasihan orang yang di live itu. Ibu, di sini dong. Fokus di sini, fokus. Ayo, fokus di sini. Kasihan orang yang live. Bingung dia dengar suara yang mana. Ya, sumber suara di sini ya, semua ya. Jalur 11 posisinya ada di tulang punggung sebelah kanan. Oke, cukup 2 menit. Nah ya, sudah kita rasakan sumbatannya tuh. Lalu 12 mana, Pak, Bu? Kiri. Ya. Posisinya di pinggir tulang sebelah kiri ya. Jadi gitu, ketika tulang ada di sebelah kanan jari, kita ke sana. Lalu tulang sebelah kanan kita ke sana. Paham ya? Gitu. Ya, sebaiknya ganti-ganti tangan ya, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan lagi, tangan kiri lagi seperti itu ya. Itu sampai nyentuh tulang apa? Tulang tengah enggak? Enggak, ini pinggirin, sebelah kanan, Iya. sebelah kiri nih, maaf, sebelah kiri. Yang otot agak itu ya. Ya, ini tuh, situ ya. Nah, kalau tulangnya sini kita ke sini. Tadi tengah kan sudah. Ya, di tengah sudah. Baik. Lanjut. Jalur 12. Jadi ada berapa jalur, Pak? Ibu? 12. Mana yang satu? Nih. Ginjal ke bawah. Terus pinggul kanan. Ya, terus di atas tulang. Terus pinggul tulang sini jalur 4. 5 sini ya, pinggul kiri. Lalu mana? 6, pinggul kanan, pinggul kiri. Lalu mana? 7, bahu belikat kanan. 8, bahu belikat kiri. 9 di tengkuk. 10 di atas tulang. Lalu 11 di pinggir tulang sebelah kanan. 12 pinggir tulang sebelah kiri. Sampai sini bertanya? Mudah apa mudah? Setidaknya setengah jaman lah ya. Iya. Dan itu nggak boleh lebih. Boleh, lebih boleh. Lebih boleh, Bang. Break dulu terus lanjut lagi atau Lanjut aja. Ya, lanjut aja. Setelah ini kan posisi tengkorak ini sebenarnya posisi general treatment. Jam Ya. 7 sama 8 itu. Ya. Gimana? 7 sama 8. Tadi kan ini sini gitu. Kalau yang Iya, ini kan gini, nyambung nih yang merah nih. oh nyambung gini. Yang merah nyambung. Udah bahu belikat kanan, bahu belikat kiri, nyambung. Oh, dia nyambung ya. Nyambung. Baik, tadi. Ya, Pak. Tadi kalau saya lihat tuh lebih dominan gini ya daripada gini ya. Iya.
Iya, horizontal. Horizontal, ya. Seperti kita mendadah. Nah, dadah gitu kan. Jari kita sentuh. Tidak muter, ya. Baik, ada lagi, Bu? Posisi duduk boleh nggak? Hah? Posisi duduk. Iya, ini kita mau finishing duduk. Oh boleh. Boleh. Boleh, tetap pun fleksibel. Umpama orang itu tidak sanggup untuk gini. Miring boleh. Contoh ketika kita Bapak Ibu nanti diundang ke rumah sakit, di UGD atau di apa itu ruang yang khusus tuh? ICU. Selang di hidung, selang di leher, selang di pembuangan, gimana cara notoknya? Kata yang di sana nggak boleh dirubah-rubah. Gimana notoknya, Bu? Gimana notoknya, Bu? Diri. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Miring nggak boleh, Bu. Pasien. Gini tuh tangan kita tuh ke bawah tuh. Tuh, tangan kita begini tuh, ya. Terus Iya. serang-serang gitu. Iya, nanti kita balik lagi ke sono begini. Iya, baik ya. Makanya sebaiknya nunggu dia pulang ke rumah sakit aja. Pulang ke rumah aja. Ya, banyak kita diundang ke rumah sakit, Pak. Ini kan ada 1 sama 11 kan nyambung itu ya. Ya. Itu bisa disederhanakan dari 1 sampai 11 jadi 1. Nanti ada versi kedua. Ayo versi kedua sekarang, versi kedua. Sana. Dan saya mau nanya dulu, Dan. Baik, silakan, Bang. Ini kan tadi batasnya sampai ginjalnya, Dan. Ya, Kalau diboblasin ke bawah boleh nggak? Nggak boleh ya? bawa kemana? Ke sini nih, ke bawah tuh kan tadi batasnya sampai ginjal tuh. Ya. Ini jete. Terus kalau diboblasin ke bawah boleh? Oh, Boblasin. nanti versinya nih, versi kedua nih kita bahas nih. Ayo lihat versi kedua nih. Nih, yang nyambung nih. Balik sebelumnya. Nah, ada kan? Tadi versi pertama, sekarang versi kedua. Bapak Ibu nanti mau pakai yang mana silakan. Jangan tanyain versi kelima, jangan. Ya, Bu? Versi. Siap? Versi kedua. Mana tuh? Jalur 1. Oke, boleh dari pinggul. Pinggul kanan tuh yang biru tuh. Biru itu nyambung ya, nggak putus ya, boleh ya. Nyambung itu, nyambung ya. Ini kita Bu. Nah tuh Bu. Tuh, Pak. Nah, nyambung nih, Pak. Pak. Hai. Nyambung nih. Boleh nyambung. Rapat terus. Kalau saya dulu, karena kita masih belajar, kita pakai yang pertama. Ya, tapi kalau Bapak biasa lari maraton nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sudah lancar boleh, mau yang pertama, yang kedua boleh. Nanti Ustaz Purmono bikin versi ketiga. Tunggu ya, tanggal mainnya ya. Versi ketiga. Nah, balik lagi. Ini kalau di versi 1 kita lewati jalur berapa jalur, Pak? 3 jalur ya. Ini nih saya kerjain nih. Berarti berapa menit? 6. Nah, ya. Balik lagi ke minggu lagi ya. Lalu naik lagi itu 6 menit. Paham ya? Versi kedua kalau kita berhenti berpengaruh nggak Bapak Presiden? Capek misalkan nih, Oh, baru lanjut lagi. mau Ambil ngopi? nafas lah, ya. Ngopi? Iya. Ya kalau capek nggak apa-apa. Break dikit gimana? Karena 6 menit itu ya. Jangan 1 jam lah. Artinya pada saat itu kan 6 menit. Pada saat agak ini berhenti gitu deh. Ini kan rapat. Ya, Makanya ya dimulai boleh dari aja yang kalau satu. mau belajar nggak apa-apa ya. Tapi kalau sekelas saya nih nggak boleh berhenti. Dimulai dari yang satu. Iya, jadi makanya tadi saya bilang fungsikan aktifkan yang tangan kiri nih. Walaupun hanya sebentar, Bu. Ya, walaupun hanya sebentar, aktifkan yang tangan kiri. Nih, kan sebentar nih. Ganti tangan kanan. Boleh, Bu. Jangan sampai diporsir. Ada kawan saya 5 tahun otak punggung pakai tangan kanan ya. Ya salaman Pak, salaman Pak. Bercanda, Bu. Ya. Oke ya. Sebaiknya pusing kita. Kan apa? Ketika tangan kanan istirahat, ya.
dia akan full lagi Pak. Masya Allah, Bu, gagah lagi Bu. Bener Bu. Ya, makanya Ustaz bangun kuat. Sekali notok sehari tuh 6 jam tuh satu pasien Bu. 6 jam Bu, kuat beliau Bu. Ada tekniknya Bu. Coba kalau teman-temannya begini aja. Boro-boro satu pasien 6 jam bayar. Oke ya, apalagi tadi ya, ikuti jalurnya tuh, ada 6 jalur ya. Jalur 1 sini boleh, ya. Terus mana lagi? Mana yang 2? Tengah. Boleh dari bawah ya, dari sini nih, dari L5, lumba 5 sini. Ucek-ucek nih ya. Ya, kita treatment terus. Terus sambil tangan jari ini Pak merasakan Pak. Kita nyentuh punggung Pak, kita merasakan Pak. Saya hitung ya ada berapa ya. Saya hitung ada berapa sumbatannya. 1, ini sumbatan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
9, Ada yang gerenjel-gerenjel, ada yang 10, ada yang kekok. 11, 12, 13, 14. Sumbatan di tulang belakang. 11. Ini totalnya berapa ruas, Pak? Servikal 7 ruas. Hanya kita di 7 saja ya, berarti kurang 6 ya. 7. Sini torakal ada 12 ruas. Sini lumbal ada 5. Lumbal 5. Sampai sini 24. 24 ruas. Di leher nggak perlu, jangan ya, leher jangan. Itu ada saraf sensitif. Ada teman-teman nekat notok leher orang, pasien besoknya bisa nengok, Pak. Ini nggak nengok, Pak. Jangan ya, cukup di sini aja, tengkuk aja. Tengkuk saja ya. Ini kalau tulang ini apa nih? Ada batasnya bukan nih? Yang di atas. Itu sudah leher, jangan. Berarti yang agak nonjol ini Nih, ya. Ya. Ketika kita nunduk, Pak, nah ada tonjolan tuh. Itu batasnya itu. Itu saja ya, jangan ke leher-leher ya. Ya. Jangan. Oke, sudah? Berapa menit nih? Berapa menit? 6 apa 6? Berapa jalur kalau di jalur 1? Kalau di versi 1? 3 apa 2? Ayo. Ayo. 2. Hah? 2 digambar. 3. Sama tengkuk kan? Iya, berarti benar. Berarti sini agak lama nih, ya. Oke ya, tengkuk. 3 jalur, 3 jalur. Oke, sekarang ini saya tanya. Yang jalur pertama di versi 2, ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Nah, R kembali. Gitu ya. Huruf J. Boleh dari sini kan? Ya, sekarang saya ke jalur ketiga di versi kedua. Jangan bingung ya. Kenapa saya sebut jalur? Kenapa, Pak? Ya, kenapa, Bu? Lebih mudah ya yang kita lihat. Terus posisi tangan kita usahakan agak lurus ya. Karena kan kita pakai power nih. Kalau kita tangannya begini nih, lemah. Ya, sebaiknya agak lurus ya, Bu. Nah, yang bergerak bukan begini-begini ya, jarinya yang bergerak. Lalu usahakan tidak kena kuku. Nah, ada di bantalan ini. Makanya usaha dirapikan ya. Jadi saya tidak begini, Bu. Maaf ya. Teman-teman kadang-kadang, saya harus kencang. Ya. Tidak harus begini, Pak. Dan ini pasti menyentuh kuku, sakit. Tidak nyaman kan? Nah, kita agak rendah aja. Nah, gitu aja, Pak. Bu, ya. Posisi tangan kita, jari kita, dia agak datar gitu. Nah, agak datar ya. Aman ini. Ya. Enggak nyentuh kuku nih. Kecuali ada kapalan di sini nih. Makanya kalau notok nih periksa dulu jarinya ya. Oh, nih tajam nih. Nah, dirapikan ya. Dirapikan. Kalau sama terus sudah dirapikan, sudah dipotong kuku, masih terasa nih di pasiennya. Kita pakai sarung tangan, Bu. Ya, sarung tangan nih. Nah, Ibu, kita ada tuh, ada logonya tuh. Karet Nah. apa ya? Nah, ini bisa pakai minyak ya. Kalau emang karena terpaksa nggak ada terapis lagi, di situ ada nenek-nenek sarung tangan, nggak usah pakai baju. Yang mau nenek-nenek mau nggak pakai baju, yang nggak usah pakai baju, saya pakai sarung tangan. Itu ada
mahramnya ya. Seperti itu. Baik, sekarang jalur keberapa? 4 mana, Bu? Ya, panggul kanan kiri ya, sepanjang panggul kanan dan kiri ya. Sini ya, boleh pakai sarung tangan ya. Boleh pakai masker, boleh. Jangan pakai helm ya, Pak. Di atas tulang panggung ya, Pak? Ya. Dan fleksibel, Bu. Tetap fleksibel, Bu. Ya, ketika sambil duduk bisa. Ada saya pasien datang pakai kursi roda, nggak bisa untuk tengkurap. Saya sudah di kursi roda saja. Ya, saya sering naik Grab. Udah ngantuk nih saya lihat, saya totok Pak di belakang. Gojek, ya di lampu merah udah ngantuk dia. Kita totok Pak. Saya naik bajaj, saya totok Pak. Saya berbagi totokung sama siapa aja. Dan bisa di mana saja Pak, Masya Allah. Ya, kalau pas lagi ke Lampung tuh kan cukup lama tuh di kapal ya. Udah cari orang kita, cari punggung. Ya, Masya Allah. Baik, jalur 4 di sini ya. Berapa menit, Bu? 8. Hah? Berapa menit? Boleh 8, boleh Pak. Kan 2 menit minimal ya. Boleh. Ya. Ingat dirasakan ketika kita sentuh, di sini ada yang gerenjel, standby ya. Lalu ditanyakan. Kita dapat sumbatan, kita standby di sini, kita tanyakan, Bu. Pak, tanyakan apa? Pak, Bu, sakit atau nyaman? Sakit atau enak? Karena ada, Bu, pasien-pasien kita nih diam aja. Tidur. Ini juga sama nih, tidur nih. Enggak, orangnya pendiam memang, padahal dia rasain sakit tuh. Coba dong tengokin begini. Merem. Kalau dia merigis-rigis, keluarin. Jangan kita gemesan gitu, Bu. Gemesan nih. Ah, saya dapat nih. Kata si Akung dihajar, bukan dihajar. Lagi kesel sama suami istri. Begitu ya, Pak? Ntar di sini dendam dia. Ambil ulekan ntar. Ya. Ingat dibikin nyaman aja ya. Oh sakit tuh dia. Nah, itu tandanya dari wajahnya sama kaki sampai naik, Bu. Nah, itu udah sakit banget tuh. Beda sama yang lain, Pak. Kalau terapi lain, Pak, semakin sakit, gurih nih. Ini dia nih. Ini dia. Saya dapat nih. Jangan ya. Jangan ya. Yang dicari sakit. Refleksi udah kita kesakitan tambah di. Tambah dikit. Gitu ya, Pak? Iya. Bapak pernah refleksi, Pak? Atau Bapak ngasih orang? Di terapi pas Ustaz gitu juga sama, kalau yang digerakin sakit tambah ditambahin. Oh, gitu ya. Tambah neken nih. Wah. Sakit-sakitin. Ya. Udah dia sakit disakitin, ya. Oke, sampai mana lagi, Bu? Belikat Bu, kanan. mana nih saya nih? Belikat kanan. Ayo, Belikat kanan. bener nggak? Baik, masih di jalur 2 ya, versi 2, jalur ke 5. Bu, tolong Bu nanti dikumpulin ya. Itu nanti ada kresek ya, tadi kresek yang itu mana? Nah, itu ini aja buat gantiin aja 10.000 aja. Ya. Bismillah nih Bu. Ibu sering pusing nggak Bu? Vertigo, migrain, darah tinggi, ya. Apalagi tuh? Hipertensi. Di sini nih. Oh, itu bukan di atas belikat ya, di sampingnya ya? Sampingnya. Ini kan, ini saya pentokin ini tulang belikat. Nah, di sini coba saya giring dulu. Ya, saya dorong lagi. Nah. Ini batas belikatnya mana? Oh, Ber. HP-nya Ber. Belikat ini batasnya. Dikasih. Kalau yang sampai pedok itu diapain saja? Tadi visualisasi sampai banyak lubang-lubang. Oh, ditekan Pak. Ditekan, tapi tekannya lembut ya. Ada yang pakai alat, ada yang pakai jari. Contoh ya, saya contohnya. Iya. Baterainya habis ya. Halo, Kang Tatang bisa bantu HP-nya mau lowbat tuh. Baik. Oke ya. Tadi ada gambar di slide ya yang cekung-cekung ya. Iya. Cekung ya. Sampai banyak itu. Iya sampai banyak ya. Kita nggak usah banyak-banyak lah. Serem.
Nih Pak Haji, nih kita tanyakan dulu sakit atau enak. Ya kalau enak, nah kita lanjutkan. Set. Oh. Paham ya? Jadi nggak boleh geser nih Pak. Pertama kita treatment dulu, cari yang agak cekung. Pak, nih. Nih, yang lain cekung di sini, temu nih. Diam dulu. Saya ganti jempol ya. Nah, tetap posisinya ada di pinggir tulang belikatnya. Lalu jempol kirinya, nah, jempol tangan neken, jempol kiri nahan doang ya. Tangan saya lurus, nah pelan-pelan, nekennya pelan-pelan. Sambil tanyakan. Itu, Ustaz? Hah? Hitungan sampai berapa lamanya? Oh, ini sampai nyaman aja. Kita tanyain. Ya, nyaman Ber. Oke, kasih jempol aja Ber. Nyaman Ber. Oh, Begitu. tuh. Sampai kalau dia masih nyaman terus aja Pak, terus. Karena yang kita cari sumbatan utama ini yang nyaman. Ingat, Iya. bukan yang sakit ya. Totok punggung cari yang nyaman ya. Ya, sini nih tuh. Tuh. Sampai mana Ber? Sampai tangan, sampai kepala, sampai leher, apa sampai kaki? Sampai tangan, sampai kepala. Ini ada sudah connect Pak. Nyetrum dia Pak. Ya, kendorin pelan-pelan. Harus bertahap. Iya dong. Ya. Oh iya. Misal tahu seperti ini Pak ya. Kuncinya ketika menekan itu ya dengan cara di ul. Ya. Bukan Ya. berjendol ya? Ul. Bukan yang berjendol yang kita tekan ya, tapi yang ada cekungan Yang agak cekung. Yang agak renjel juga yang cekung. Tapi yang lebih dominan cekung ya tadi ini. Ya. Jadi kita kalau main bola tuh gocek-gocek dulu Pak. Gocek-gocek ya. Terus sampai dia terasa lentur Pak. Udah lentur baru tek. Nah, setelah lentur baru kita fokuskan di sini. Ini sumbatan utama. Kita cari lagi ya. Ini baru satu nih. Baru satu kita cari lagi. Ke bawahnya ya. Ini biasanya yang bawah lebih nyaman Pak. Nah, tuh. Nah tuh. Ini ada gluknya nih. Gluk. Nah di sini Pak. Itu bukan di atas drum belikat posisinya. Iya betul Pak, di pinggir sekali, cuma kita giring dia. Nah, karena kita ingin membenturkan sumbatan ini ke pinggir tulang sekali. Nah ini nih, terasa banget ya. Coba Pak, coba digiring, pelan aja pelan ya. Tekan pelan ke sana, giring aja. Terasa? Sebelah sini agak kendor. Terasa? Ada glukan gitu, gluk. Iya, agak turun. Ya? Agak dekok gitu ya. Ya. Ginjal. Gerinjelnya kerasa gerinjelnya? Ada juga sih ini. Nih. Habis gerinjal nih. terus ya ada kerek gitu. Ya, itu dia sumbatan utamanya. Catatannya yang nyaman, Pak. Ya kalau enggak yang sakit jangan ya. Jangan ditekan ya. Terasa Pak? Iya, kerek ya ada apa ya? Jadi Kayak ada ini baru dipencetnya tuh ya. kayak ada ini apa sih? Ini nih. Tuh. Oke ya, sini ya. Saya ganti tunjukkan dengan jempol. Tambah jempol satu. Fokus di sini, tidak boleh geser ya. Kalau sudah nyaman di sini jangan Bantu sepil ulang. Yang garis-garis mau dipotong boleh. Lokasi mana Kak pengiriman dari Tangerang ya? Langsung dari pabriknya, jadi harganya jauh lebih murah. Warna biru